Halo, 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 assalamualaikum, masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi nih teman-teman dengan aku Bundanya Solihah. Terima kasih ya teman-teman semuanya, kalian sudah mau mengklik videoku ini. Dan tolong bantu channelku agar berkembang ya teman-teman, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru dari aku kalian segera mengetahuinya. Dan aku minta tolong nontonnya jangan di skip-skip ya teman-teman, dan nonton dengan durasi aman minimal 30% dari durasi videoku. Jadi kalau misal videoku ini durasinya 15 menit, berarti durasi amannya adalah 5 menit. Dan lanjut ke video teman-teman. Ini anakku udah pulang dari pondok, tapi nggak lama ya teman-teman. Jadi dia cuman pulang pagi, nggak pagi juga sih, sekitar jam 10-an kayak gitu teman-teman. Nanti sore dia udah harus balik lagi ke pondok karena harus itikaf. Jadi nanti itu liburnya baru hari apa ya, mungkin hari Ahad baru terakhir itikaf ya teman-teman. Dia sempatkan pulang sebentar untuk bantuin aku ya teman-teman, karena dia udah janji kalau dia pulang dia mau bantuin aku untuk beresin rumah. Tapi ternyata karena waktunya mepet, jadi beresinnya cuman sekedarnya aja ya teman-teman. Nanti kalau liburan baru bisa kita beres-beres yang sebenarnya. Nah ini dia lagi bikin cireng bayur ya teman-teman tadi itu. Jadi dia inisiatif pengen bikin cireng bayur, dan hasilnya menurut aku enak banget. Aku suka. Tadinya dia itu bikin untuk teman-temannya di pondok, tapi karena tahu bundanya suka, jadi dia bikin lagi. Jadi yang bikinan pertama tadi itu untuk aku dan ayahnya Solehah, pokoknya untuk orang rumah, sedangkan bikin lagi untuk dibawa ke pondok. Lanjut ke video lagi. Ini aku lagi beres-beres ruang makan ya teman-teman, meja makanku. Jadi aku tuh sebenarnya hari ini nggak enak badan ya teman-teman. Pokoknya tulang-tulang tuh rasanya linu semua. Pokoknya seharian ini aku tuh tiduran aja, nggak tahu kenapa. Pokoknya kepala pusing, badan nggak enak. Kayaknya mungkin mau flu ya teman-teman. Karena kemarin itu 3 hari berturut-turut kan aku keluar terus, buka bersama di luar terus, mungkin kecapean. Jadi badannya ngedrop kayak gini. Oh ya maaf ya teman-teman, tadi itu suara geluduk karena aku ini voice over di sini lagi hujan ya teman-teman, lagi hujan lumayan deres. Semoga aja nggak mati lampu. Lanjut lagi ke video. Aku setelah beresin meja makan, lanjut aku beresin dapurku ya teman-teman. Karena ini sampahnya banyak banget ya, gitu deh teman-teman. Nggak tahu kenapa orang rumah sini, terutama suamiku dan anak-anakku itu kalau habis makan naruhnya di brek gitu aja ya teman-teman. Misalnya kita buka di lesehan, maksudnya di ruang TV ya, sambil nonton TV di lantai kayak gitu, ya habis makan ya ditaruh gitu aja. Kalau nggak aku yang beresin ya nggak akan ada yang beresin, baik itu sampah bekas gorengan plastiknya atau bungkus lontong atau apa aja, bahkan piring tuh ya kalau nggak aku yang beresin ya nggak diberesin. Kadang kalau aku nggak minta tolong ya mereka tetap aja tempatnya tetap di situ, stay di situlah piring-piringnya. Kadang yang gemes ya, udah berapa kali ngasih tahu kalau habis makan itu taruh di sink atau di tempat cuci piring. Susahnya apa sih ya? Bukannya nggak ikhlas ya teman-teman, tapi kan hal-hal sepele seperti itu kan kadang membantu banget kita sebagai ibu-ibu ya. Hal-hal yang sangat sepele, misal naruh baju langsung ke tempat baju kotor, jangan langsung dibrak-brak di mana aja. Taruh di tempat tidur, taruh di kursi, taruh di mana aja. Piring habis makan langsung di tempat cuci piring, tapi sampahnya dibuang dulu. Itu kan hal sepele ya sebenarnya teman-teman. Tapi terkadang perlu diingatkan terus, dan ngingetinnya itu nggak cuma sekali 2 kali, tapi terus-terusan. Kalian sama nggak sih kadang ngerasa aduh gimana ya, capek kalau nggak inget ini nilai ibadahnya besar, rasanya tuh pengen teriak, tolong deh bantuin. Bantuin minimal kalau naruh piring di tempat
cuci piring itu piringnya udah bersih, sampahnya itu udah dibuang. Karena kan Jember ya teman-teman, kalau cuci piring ternyata masih ada sampah makanan di piringnya, itu kayaknya jadi double kerja. Pengennya aku tuh kalau habis makan, misalnya ada tulang atau ada sayuran yang nggak kemakan, buang dulu ke tempat sampah, baru taruh tempat cuci piring. Tapi ya gitu deh. Harus banyak maklum ya teman-teman, namanya kita berumah tangga itu bukan berarti kita banyak persamaan, tapi justru kita saling bertoleransi dengan kekurangan masing-masing, saling memahami, pokoknya ya saling inilah teman, saling lah. Kalau masing-masing mengedepankan ego, apa jadinya nanti rumah tangga ya. Dan alhamdulillah, walaupun aku kadang ngedumel kayak gini, alhamdulillah ya teman-teman, rumah tanggaku sudah berjalan lebih dari 10 tahun dan anak pertamaku aja udah mau kuliah ya. Tahun ini insya Allah mau daftar kuliah, semoga diterima, doakan ya teman-teman. Lanjut lagi ke video ya teman-teman. Setelah curcolku ini, tolong jangan diambil hati ya teman-teman, anggap aja ini aku cuman sekedar berbagi cerita aja, bukan bermaksud mengeluh ya teman-teman, karena rata-rata ibu rumah tangga itu ngalamin sama seperti aku, iya nggak sih? Dan ini aku mau cuci baju. Tadinya aku mau cuci baju, tapi ternyata cucian bajunya yang kemarin itu belum dijemur oleh ayahnya Solihah. Aku kalau urusan jemur baju itu ayahnya Solihah ya teman-teman, tugasnya beliau. Jadi tugasku cuma nyuci baju. Dan tadi itu aku nurunin vacuum cleanerku itu nggak tahu ya yang panjangnya itu kemana, jadi belum bisa aku pakai vacuum cleanernya, makanya aku taruh situ aja dulu sambil nanti aku cari batangan yang panjangnya itu. Dan lanjut aku bersihin meja makan, aku lap-lap meja makannya pakai tisu basah karena berantakan banget dan kotor banget ya gitu deh teman-teman. Habis makan semuanya dibrak gitu aja, nunggu aku yang bersihin. Kalau aku nggak bersihin ya entah sampai berapa lama itu sampah akan ada di situ. Ya begitulah tugas ibu rumah tangga ya teman-teman. Terkadang orang banyak menyepelekan ibu rumah tangga nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, padahal kerjaan kita itu nyaris nggak ada akhirnya ya teman-teman, 24 jam. Ibarat kata kita melek mata udah dihadapkan dengan pekerjaan rumah tangga. Mau tidur pun terkadang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga dulu. Ya tapi itulah nilai ibadahnya ya teman-teman. Disitulah kita kalau ikhlas, insya Allah akan menjadi amal ibadah buat kita. Dan ini tadi aku ke atas ya teman-teman, aku ambil layer bag yang tadinya aku taruh di atas. Tadinya itu aku taruh di atas mau buat baju yang sudah digosok, tapi ternyata nggak dipakai-pakai juga. Jadinya aku mau pakai aja di bawah, karena aku tuh inget aku punya beberapa alat dapur yang belum aku letakkan pada tempatnya, jadi masih blangkrah kayak gitu teman-teman, belum aku beresin. Makanya raknya aku taruh bawah, dan tadinya aku ini rencananya rak itu, layer bag itu mau aku pakai untuk tempat mixer dan blender dan pokoknya alat-alat dapurku gitu teman-teman. Ini aku lap-lap dulu ya blender dan mixerku karena udah kotor banget, kena debu, tebel banget, nggak bisa dicuci ya teman-teman karena ini elektronik, cuman bisa dilap-lap. Dan ini aku coba layer bagnya, ternyata kalau yang bagian tengah itu nggak muat ya teman-teman untuk blender, jadi bisanya di atas. Tapi setelah aku pikir-pikir kok goyang, mungkin karena layer bag ini kan alasnya cuman kayak apa ya teman-teman, sarangan aluminium kayak gitu ya teman-teman, jadi dia itu kan bergoyang-goyang kayak gitu. Aku takut nanti kalau ditaruh blenderku di situ nanti goyang, blenderku jatuh, kan sayang ya, masa harus beli lagi. Terus akhirnya aku kepikiran coba pakai rak yang ada di ruang tengah ya teman-teman, yang rak kayu ini aku beli di Ace Hardware. Dan aku lap-lap dulu. Tadinya aku mau pakai ini teman-teman, tapi ternyata
nggak bisa juga pas aku pakai buat naro blenderku, bukan blender, mixerku itu kan berat teman-teman. Aku agak khawatir kok ternyata agak doyong ya bagian alas kayunya itu. Aku takutnya gini, nanti udah aku paksakan taruh situ, lama-lama nanti raknya itu jadi melengkung. Aku nggak mau kayak gitu ya, nanti malah jadi nggak bagus. Ya udah, aku akhirnya ganti dengan rak yang tadinya dipakai untuk TV. Karena rak yang dipakai untuk TV ini sebenarnya dia bisa menampung atau menahan beban lebih banyak daripada rak yang kayu ini ya teman-teman. Kalau rak yang di TV itu, yang tadinya untuk TV itu, dia bisa menahan beban 30 kilo per per raknya kayak gitu teman-teman. Kalau yang rak kayu ini cuman bisa menahan kalau nggak salah 15 kilo aja. Jadi akhirnya rak yang kayu ini yang tadinya di ruang tengah aku pakai untuk naruh TV. Dan ternyata lagi nggak muat teman-teman rak bawahnya untuk menempatkan kipas. Aku mikir lagi, masa harus dirubah lagi, nggak mungkin juga ya teman-teman. Jadinya aku akalin aja, aku pakai kursi kayu ini. Aku lap-lap dulu karena debunya banyak. Ini kursinya double, pas aku buka ternyata yang bagian bawahnya ada yang pecah, pantesan di double ya. Jadi ya udah aku double aja daripada nggak kepake juga. Lagian juga bisa bikin nguatin kaki kayunya ya teman-teman. Dan aku letakkan kipasnya di sini, aku setel dulu biar arahnya pas di depan, biar kanan kirinya pas, nggak ada yang miring sebelah. Maksudnya kalau pas muter ke kiri nggak terlalu ke kiri banget, atau muter ke kanan nggak terlalu ke kanan banget. Dan sudah pas, lanjut aku geser rak yang tadi bekas TV, aku taruh di dapur, aku letakkan dekat kulkas. Ya letaknya di sini aja karena nggak ada tempat lain, tapi aku rasa juga nggak apa-apa di sini, sekaligus bisa nutupin lubang yang di bawah tangga itu ya teman-teman, karena di situ belum diberesin, belum dikasih penutup, jadi masih kelihatan ngeblong banget. Mungkin nanti kalau ada rezeki aku akan kasih penutup biar kelihatan cantik gitu teman-teman. Dan untuk sementara ditutupin rak ini aja. Alhamdulillah ini kuat ya teman-teman untuk naruh mixer dan blenderku. Untuk blender aku taruh di atas, untuk mixer aku taruh di tengah. Sedangkan yang bawah tadi tetap untuk tempat beras dan barang-barang atau bahan-bahan kebutuhan bulanan yang kering ya teman-teman, misal terigu, mie dan sejenisnya kayak gitu deh. Nah ini udah aku taruh di situ. Tadi juga sirup aku taruh situ. Aku ngurang-ngurangin barang yang ada di meja dapur biar meja dapurku itu kelihatan luas. Pokoknya tadi sirup aku pindah ke situ. Pokoknya barang-barang yang sekiranya menuhin meja dapur dipindah aja. Lanjut aku beresin meja dapurku. Ini meja dapurku ini berantakan. Tadi anakku pas bikin cireng bayur itu dia berangkat lagi ke pondok, tapi nggak bersihin lagi dapurnya ya teman-teman. Cucian piring juga nggak dicuci. Jadi ini PR buat aku. Dan aku beres-beres dulu. Aku cuman lap-lap aja, sama tadi aku kurangin barang-barang yang di atas meja dapur biar meja dapurku ini kelihatan luas. Udah beres-beres meja dapur, meja makan, dan geser-geser barang biar kelihatan rapi. Lanjut aku sapu-sapu. Dan ini kalian jangan salfok dengan tas dan kardus ini ya teman-teman. Ini tadi anakku bawa baju dia pakai tas ini dan kardus ya teman-teman. Belum bisa disimpan karena kamar depan kan masih berantakan. Rencananya nanti kalau dia udah liburan mau diberesin bareng ayahnya. Dan ini aku pindahkan ke kursi dulu karena aku mau nyapu. Dan anakku Solihah seperti biasa, alhamdulillah ya teman-teman, dia nggak gangguin aku, tapi ikutan sibuk sendiri. Dia nyusun-nyusun barang di rak TV. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, kreatif lah ya, jangan menghalangi anak untuk kreatif. Sampai di sini dulu ya teman-teman videoku. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.